Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23101122100004. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Ini sedang ramai dibincangkan masalah korupsi ini sih. Langsung mulai saja. Yang pertama, ada pengertian dan ciri-ciri korupsi. Dalam sejarah kehidupan manusia, korupsi bukan hal baru. Sejak manusia hidup bermasyarakat, sudah tumbuh perilaku koruptif atau menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Manusia dan kelompok sosial yang hidup dalam persaingan memperebutkan tanah dan sumber daya alam untuk keperluan hidup telah mendorongnya bertindak menyimpang, memanipulasi, menipu, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Perlu dikemukakan akar kata korupsi dan pengertian secara etimologis. Sebelum diketengahkan definisi korupsi dari para pemerhati masalah korupsi, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus. Corruption berasal dari kata corrumpere. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, korup, Perancis yakni corruption, dan Belanda yaitu korupsi. Korupsi. Dari bahasa Belanda inilah kata korupsi diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Dalam bahasa Muang Thai, korupsi dinamakan ginmong, artinya makan bangsa. Dalam bahasa Cina, canwu, artinya keserakahan bernoda. Dan dalam bahasa Jepang, osuku, yang berarti kerja kotor. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah diuraikan panjang lebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebanyak 13 buah pasal. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi. Untuk memahami konsep korupsi secara komprehensif, Alatas mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Keempat, mereka mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Yang keenam, setiap bentuk korupsi adalah satu pengkhianatan kepercayaan. Ketujuh, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Dan yang kedelapan, suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Kata-kata kunci untuk memahami konsep korupsi di atas adalah serba rahasia, keuntungan timbal balik, selubung, penipuan, pengkhianatan kepercayaan, dan melanggar norma. Selanjutnya, pengertian anti korupsi. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka, peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem atau hukum dan kelembagaan dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan sistem, langkah-langkah anti korupsi mencakupi: yang pertama, memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum. Yang kedua, memperbaiki cara kerja pemerintahan atau birokrasi menjadi sederhana atau simpel dan efisien. Yang ketiga, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas
tentang penggunaan fasilitas negara dan kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Yang kelima, penerapan prinsip-prinsip good governance. Dan yang terakhir, yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error. Selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang perlu disampaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Antara lain, yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada keberanian, yang keempat ada keadilan, yang kelima ada keterbukaan, keenam kedisiplinan, ketujuh kesederhanaan, kedelapan kerja keras, kesembilan kepedulian. Nah, di kepedulian ini berasal dari kata peduli yang artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Dan yang terakhir adalah pendidikan anti korupsi. Tidak banyak yang memahami apa itu pendidikan anti korupsi. Untuk itu, dalam uraian berikut dijelaskan apa dan untuk apa pendidikan anti korupsi. Secara umum, pendidikan anti korupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluangnya berkembangnya anti korupsi. Peluang berkembangnya korupsi. Setiap upaya pendidikan memiliki nilai tujuan tertentu. Demikian pula pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Selanjutnya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dicermati bahwa pendidikan anti korupsi meliputi 3 domain penting, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasi cara-cara kreatif atau mensintesiskan ide-ide dan materi baru. Kedua, domain afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Dan yang terakhir, yaitu domain psikomotorik, menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku anti korupsi. Maka dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, ketiga domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, arah pendidikan anti korupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.